Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansil Abdirrahman. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai akses control list ya teman-teman. Ini pembelajaran terakhir pada akademi di semester ini ya, sebelum saya magang. Oke, kita langsung saja ya. Untuk penjelasannya, di sini akses control list. Nah, akses control list itu apa sih? Akses control list adalah daftar aturan atau rules yang digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan dengan cara mengizinkan atau menolak paket data yang melewati router atau switch berdasarkan kriteria tertentu. Nah, intinya itu akses control list itu seperti penjaga gerbang di jaringan. Dia itu memeriksa setiap paket data yang lewat, lalu memutuskan apakah paket itu boleh lewat atau tidak sesuai aturan yang sudah ditentukan atau sudah yang saat konfigurasi ya teman-teman. Nah, untuk fungsi utama akses control list itu yang pertama meningkatkan keamanan jaringan, yang kedua membatasi lalu lintas jaringan, yang ketiga mengontrol akses ke jaringan tertentu, dan yang terakhir membantu proses filtering paket. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk penjelasan singkat, di sini saya sudah membuat topologi sesuai dengan video industri ya, yang dimana di sini ada 6 BC, 2 switch, 2 router, dan 3 server seperti itu. Nah, di sini akan dibagi VLAN-VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, kita langsung saja ya teman-teman untuk konfigurasi IP terlebih dahulu ya. Karena kita belum konfigurasi. Sebelumnya di sini pada router 1 itu masih kosong. Ini saya ikut saja dengan video industri. Ini kan masih nyala teman-teman. Kita matikan. Nah, kita tambahkan yang ini. Nyalakan lagi. Terus kita lakukan juga pada oh maaf, harus dimatikan terlebih dahulu ya, lupa saya. Nah, terus kita nyalakan. Oke, nah, langsung saja ya teman-teman untuk melakukan konfigurasinya. Kita ketikkan saja kita masuk ke konfigurasi IP yang pertama ya, pada router pertama, router 1 kita INT range FA 0 sampai 1 ya. Nyalakan ya, masuk, terus kita exit, kita masuk ke INT 0/0. Kita tambahkan IP address-nya 10.10.10.1 255.255.255.0 ya. Enter. Terus kita exit. Setelah itu kita coba untuk menambahkan VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 10. Nah, kita nambahkan VLAN-nya itu di switch ya teman. Ini udah bisa. Kita pencet ketik ya. Ada petik. Kita tambahkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 ya teman. Nah, selanjutnya kita exit. Kita lihat usul VLAN brief. Oke, di sini sudah tertambahkan ya VLAN-VLAN-nya, sudah aktif semua ya. Selanjutnya kita masuk ke INT range FA 0/2 sampai 3 ya. Kita masuk usul switch port ya, switch port mode akses, terus switch port akses VLAN berapa teman-teman? VLAN 10 ya. Terus kita masuk ke INT range FA 0/4 ya sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 ya teman.
Terus kita masuk ke INT ranks FA 06 sampai 7. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30 ya teman. Ya. Terus kita exit. So VLAN brief. Oke, di sini sudah ya. Sesuai ketentuan di sini terhubungnya di sini ya. Sesuai kabel-kabelnya. Oke. Selanjutnya kita jadikan FA01 ini terang ya. INT FA01 switchboard mode terang. Oke, mode terang sudah ya. Selanjutnya kita konfigurasi pada routernya lagi. Kita akan menjadikan DHCP ya di sini ya. INT ranks FA01 VLAN-nya 10 ya. VLAN 10 terlebih dahulu. Encapsulation .1q 10 ya. Terus IP address 192.168 10.1 ya teman. 255 ya 0. Selanjutnya kita masuk ke INT FA0/1.20 karena VLAN 20 ya. Seperti biasa encapsulation .1q 20. Terus kita tambahkan IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Sebentar dulu ya. Terus kita masuk ke INT FA0/1.30 encapsulation.1q 30. Terus IP address 192.168.30.1.255.255.0. Terus kita exit, kita dia setting untuk IP DHCP ya. IP DHCP full. Oh maaf, IP at DHCP full ya teman. Terus di sini VLAN 10. Enggak ada add-nya teman. Oh ya benar. Terus networknya itu 192.168.10.0 ya. 255.255.255.0. Udah ya. Terus default port-nya itu kita isikan 192.168.10.1. Terus DNS servernya itu kita isikan 8.8 ya. Oke. Terus kita exit. Nggak usah exit nih. Di sini selanjutnya itu tambahkan itu ya untuk IP DHCP pool 20 ya. Terus networknya 20. Terus default-nya 20. DNS-nya, terus IP DHCP pool 30. Networknya kita isikan 30. Ini harus urut ya. Terus DNS servernya 88. Selanjutnya kita exit.
Terus kita coba untuk melihat IP-nya apakah sudah berhasil untuk ditambahkan. Oke, 10.2 karena cuma 10 ya. Kita cek satu-satu. 10.3 ini 20.1. Ayo. 20.2 berarti ya, 20.3 ini belum sih. Iya benar, berarti tidak ada yang, oh iya benar. Ini 30.2 ya. Oke. Terus yang satunya mana coba? Oke, 20.3. Oke. Kita sudah konfigurasi untuk yang bagian sini ya. Dan sudah mendapatkan IP semuanya. Saya kita masuk ke router 2 terlebih dahulu ya. Kita masuk ke CLI, kita nol n conf t, terus kita masuk ke int rank fa 0 per 0 sampai 1. Kita ketikkan no shoot agar tidak mati kabelnya, terus kita exit. Kita masuk ke int fa 0 per 0, kita tambahkan IP nya menjadi 10.10.10.2 255.255.255.0. Terus kita exit ya. Terus kita masuk ke int fa01, kita tambahkan juga IP nya, IP address 192.168.1.1.255.255.255.0 ya. Karena interface fa01 itu di sini ya, ada IP nya. Di sini kita tambahkan ya, untuk tambahkan enter. Selanjutnya kita keluar, kita DHCP kan terlebih dahulu IP DHCP pool server. Oke. Terus kita tambahkan jaringan network 192.168.255.255.255.0. Oke, default nya itu 192.168.1.1, terus DNS server 8.8.8 ya. Sudah. Terus kita masuk ke server. Terus jadikan 1.2. Dan di sini itu 1.4 ya. Baik banget. Oke. Di sini kita sudah melakukan konfigurasi IP pada keseluruhannya. Di sini kita akan konfigurasi routing terlebih dahulu agar bisa saling terhubung ya, antara PC dan server bisa terhubung. Kita masuk ke router 1. Di sini kita masuk ke int router. Kita tambahkan dulu OSPF ya. OSPF 1 karena di sini router 1. Ini pembelajaran yang video kemarin ya. OSPF. Terus kita tambahkan network. Networknya itu jalurnya itu 10.10 ya, 10.10.0. Terus 0.0.0.255. Terus areanya 0 ya. Area 0. Terus tambahkan juga lagi di sini 192.168 berapa tadi? Apa saya? 10 ya? 10.0. Oke. Ini juga tambahkan yang 20 pastinya.
30. Oke. Tidak lupa kita konfigurasi juga pada router 2 ya. Kita exit router OSPF 10 OSPF 2 ya teman. Terus tambahkan jaringan network 10.10.10.0 255 area 0 ya. Terus kita tambahkan lagi pada 192.168. Titik 168 titik berapa teman? 1 ya, 1.0 udah. Oke, kita coba apakah PC ini bisa saling terhubung ke server. Udah sukses ya. Kita coba untuk VLAN. Oke, VLAN 20 bisa. Oke, VLAN 30 juga bisa. Oke, bisa ya. Kita coba dulu. Oke, sepertinya sudah terhubung semua ya teman-teman. Kita coba yang terakhir di sini. Oke, terhubung semua ya. Jadi kita sudah konfigurasi IP dan routing ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang paling penting, yaitu access control list. Oke, selanjutnya kita akan praktek access control list, yang dimana di sini ada satu kasus, yaitu VLAN 30 tidak bisa ping ke semua server. Jadi di sini nanti VLAN 30 yang berisi PC 5 dan PC 6 tidak bisa ping ke server 1, 2 dan 3 ya teman-teman. Nah, di sini tuh untuk kasus ini tuh kita hanya perlu menyeting pada router 2 saja ya teman-teman, tidak perlu ke router 1. Bisa sih pakai router 1, tapi di sini saya mau prakteknya menggunakan router 2 saja ya untuk kasus yang pertama. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, kita ke router 2. Kita masuk access list. Oke teman-teman, di sini saya ketikkan access list. Nah, access list itu ada dua ya teman-teman, ada yang 1 sampai 99 yang berupa IP standar atau access list standar, dan 100 sampai 199 itu access list extended ya teman-teman. Nah, untuk standar itu adalah access list yang hanya memeriksa alamat IP sumber ya teman-teman, yang dimana perangkat jaringan seperti router Cisco digunakan untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas jaringan berdasarkan alamat IP sumber, source IP address saja teman-teman. Jadi ini enggak terlalu ketat. Nah, untuk IPS atau access list extended itu berupa kalau extended itu yang lebih canggih ya teman-teman dibanding yang standar, karena bisa menyaring lalu lintas berdasarkan lebih banyak kriteria, tidak hanya dalam alamat IP sumber saja. Kalau standar kan tadi cuman menyaringnya dari IP sumber ya teman-teman. Kalau extended itu lebih banyak. Seperti itu ya penjelasannya ya mengenai yang kedua itu. Di sini kita pilih yang satu saja karena kita belajar ya, kita menggunakan standar. Sebentar. Nah, selanjutnya ini ada access list, kita pilih satu ya tadi ya. Selanjutnya ini ada DNI, permit, dan remark. Untuk remark itu
untuk Denny itu ya teman-teman, Denny itu memblokir ya, yang ini Denny itu memblokir, dan permit itu adalah mengizinkan, dan untuk remark itu memberikan keterangan atau komentar ya teman-teman yang saya pelajari. Untuk Denny itu memblokir, permit itu mengizinkan, dan remark itu mengomentari atau memberikan keterangan teman-teman, seperti itu ya. Kita pilih yang Denny karena dalam kasusnya itu kita akan memblokir ya. Nah selanjutnya itu ada 3 lagi yang ABCD, Any, dan host. Nah untuk ABCD itu network, Any itu untuk semua IP ya atau VLAN. Nah untuk host itu single host address, jadi cuman beberapa IP saja yang diblokir ya teman-teman, atau VLAN seperti itu ya teman-teman, IP tertentu untuk host itu. Di sini kita kan VLAN 30, berarti kita pilih host. Oke, host address kita isikan saja ya 192.168.30.0 ya, terus 0.0.0 255, terus kita enter. Sebentar. Hostnya itu tidak perlu ditulis ya teman. Sebentar. Iya, hostnya itu tidak perlu ditulis teman. Jadi host itu ya cuman tampilannya aja, nggak usah ditulis. Terus kita juga tambahkan untuk yang Any semua. Any itu tadi apa teman? Untuk Any itu semua address, IP address ya. Akses list permit ya, permit itu diizinkan semua. Oke. Kita cek, tapi di sini kita masih bisa untuk terhubung ya antara VLAN 30 dan server ya. Ini successful ya karena masih bisa terhubung dikarenakan destination ya teman. Intinya itu destination itu adalah ini, di sini ada FA0/0 itu adalah sebagai masuknya pesan, dan untuk FA0/1 itu sebagai keluarnya pesan. Seperti itu teman. Jadi kita langsung saja untuk melakukan konfigurasinya. Kita biar cepat aja ya. Kita masuk ke INT FA0/1. Selanjutnya kita masuk ke IP akses ya, akses group, terus 1, terus out. Dikarenakan di sini INT FA01 itu sebagai jalan keluar ya teman-teman. Yang tadi untuk FA01 itu sebagai jalur membuka atau jalur buka, dan FA0/1 itu sebagai jalur keluar. FA0/0 itu sebagai jalur masuk, dan FA0/1 itu sebagai jalur keluar. Seperti itu. Nah, kita coba do show akses. Oke, di sini belum ada tampilan ya. Ini Bu Denny dan 20 permit ini. Kita coba untuk mengirimkan pesan. Tadi kan bisa ya teman-teman. Valid ya. Kita coba ulang lagi. Valid teman-teman. Jadi kasus yang kita buat progress valid juga. Valid ya. Kita coba untuk isi 5. Valid ya. Jadi kasus yang VLAN 30 tidak bisa untuk ping ke semua server itu sudah berhasil ya teman-teman. Sebentar guys, terakhir nih. Oke, tidak bisa. Kita masuk ke sini. Nih. Di sini ada datanya ya. Yang dimana ada 7 percobaan untuk mengakses jalur server. Nih.
Tadi kan belum ada percobaan jadi kosong. Nah ini udah ada tandanya 7 kali percobaan untuk mengakses server dan tidak bisa ya Denny, seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan kasusnya lagi. Teman-teman, untuk contoh kasus yang kedua adalah PC 2 tidak bisa ping ke semua server. Ini ya PC 2 ya. Di PC 2 itu memiliki IP 10.3 ya. Dan di sini PC 2 tidak bisa ke ping ke semua server. Kita melakukan konfigurasinya seperti tadi di router 2 ya teman-teman. Kita masuk ke access list. 1 Denny host ya teman-teman. Kenapa tadi tidak menggunakan host ya? Soalnya tadi kan VLAN ya, mungkin kalau VLAN itu tidak menggunakan host, tapi saya coba untuk host tidak bisa. Berarti host itu cuma satu IP saja ya, bukan satu VLAN. Nah, di sini kita menggunakan host. Oke. Sebenarnya seperti ini doang ya konfigurasinya, tapi di sini tetap masih bisa terhubung ya, successful. Dikarenakan teman-teman ada yang tahu nggak kenapa kok masih bisa terhubung? Doso akses. Nah, dikarenakan ini ya, untuk yang 10.3 itu mendapatkan 30. Nah, angka ini 30 itu hasilnya itu tidak boleh lebih dari 20 ya teman-teman. Jadi dan harus lebih dari 10 dan tidak boleh lebih dari 20. Harus lebih dari 10, tidak boleh lebih dari 20. Jadi harus di tengah-tengah. Kalau 30 kan lebih dari 20 ya teman-teman. Jadi kita akan ubah yang ini 30 Denny host 192.168 10.3 menjadi 15 ya. Ini apa sih namanya, saya lupa nih. Pokoknya angka ini tidak boleh melewati angka 20 dan harus lebih dari 10 ya teman-teman. Seperti itu. Kita akan ganti, kita akan ambil tengah-tengahnya yaitu 15 ya teman-teman. Caranya itu kita ambil IP access list standar 1 ya. Coba kita cari. Nah, di sini ada tampilan square number ya teman-teman. Ini adalah tampilan nomor-nomornya. Kita coba untuk hapus yang nomor 30. Oke. Terus kita tambahkan. Sebentar kita cek dulu ya, doso akses. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman 30 karena tadi kita sudah hapus. Selanjutnya kita akan menambahkannya. Jadi Denny 15 Denny karena tadi kita mengambil yang tengah-tengahnya ya teman-teman, yaitu 15 dengan hostnya itu yaitu 192.168 10.3 ya. Oke. Terus kita cek doso akses. Nah, di sini sudah di tengah-tengah ya, yang tadinya 30 menjadi 15 untuk IP 10.3 ya teman-teman. Nah, kita coba untuk melakukan percobaan ya, kirim pesan apakah masih bisa atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak bisa semua ya teman-teman untuk ping ke server. Jadi kita mengerjakan contoh kasus yang kedua itu sudah berhasil dan contoh kasus yang terakhir ya tadi ya. Jadi sudah berhasil. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara kerja dari access control list ya teman-teman. Nah, sudah menyelesaikan 2 kasus dan semuanya sudah berhasil. Oke, mungkin itu saja dalam penjelasan video tentang access control list. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun praktikum dalam penjelasan saya kurang dipahami ya, atau masih belibet, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah nonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.